Oke. Terus tadi kan ada banyak sekali tuh materi-materi yang disampaikan oleh Jafran melalui soal-soal tadi. Nah, sebelum kita lanjut nih, aku pengen nanya dulu, ada nggak sih teman-teman yang pengen nanya gitu, nggak ada pertanyaan, oh misalnya aku bingung nih kok jadi jawabannya ini ya, atau mungkin ada yang punya pendapat, kayaknya menurut aku yang benar ini ya, atau yang benar itu dengan alasan masing-masing gitu. Karena kita kan di sini sama-sama belajar gitu. Jadi yang punya pendapat lain ataupun mau bertanya silakan boleh pop up atau enggak mungkin lewat kolom chat gitu ya. Mungkin aku tunggu. Silakan guys, kalau ada yang pengen nanya gitu. So, karena kelihatannya nggak ada yang nanya ya. Oke, alhamdulillah udah ngerti-ngerti semua. So, kita bakal lanjut nih ke sesi berikutnya. Kira-kira siapa ya yang bakal memimpin sesi berikutnya? Yang jelas kalian, oke, mungkin kalian bisa tebak-tebak nih, ada beberapa tutor ya. Tapi yang jelas kalian bakal nggak tahu lah, oke. Jadi, aku aneh banget deh. So, jadi untuk sesi berikutnya, kita akan ditemani oleh teman kita, yaitu Putri. Halo Putri, apakah Putri ada di situ? Iya, toh. Oke, karena ada Putri di sini, udah siap. Kayaknya Putri, untuk waktu dan layar, mungkin saya akan langsung serahkan kepada Putri. Untuk Putri, dipersilahkan. Ya, oke. Makasih, Dito. Kita bisa lanjut next ke soal selanjutnya. Lanjut ke soal nomor 6. Snowball sampling sering digunakan ketika responden merupakan pecandu narkotika, kelompok LGBTQ, atau kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif atau tertutup. Jawaban dari soal ini adalah benar. Karena snowball sampling itu digunakan sama peneliti yang nggak tahu banyak tentang populasi penelitiannya. Jadi dia cuma tahu beberapa orang aja. Lalu dia minta beberapa orang itu untuk minta orang lain atau menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Nomor selanjutnya, yang bukan tujuan dari pengulangan adalah untuk meningkatkan presisi kesimpulan, lalu meningkatkan validitas kesimpulan. Ya, jawabannya yang B untuk meningkatkan validitas kesimpulan. Karena meningkatkan validitas kesimpulan itu tujuan dari pengacakan, bukan pengulangan. Lalu nomor 8, berikut ini yang benar mengenai rancangan bujur sangkar Latin, yaitu jawabannya yang C, yaitu pengendalian ketidakhomogenan dapat dilakukan dengan pengelompokan dua arah. Karena rancangan bujur sangkar Latin itu mempunyai kondisi unit percobaan yang tidak homogen. Terus sumber ketidakhomogenan unitnya itu berasal dari dua arah. Terus pengendalian ketidakhomogenannya itu dapat dengan pengelompokan dua arah, blok baris atau blok lajur. Lalu jumlah perlakuan sama dengan jumlah blok baris sama dengan jumlah blok lajur. Nomor 9, berikut ini merupakan peranan dari visualisasi data sama proses analisis data, kecuali itu yang A, yaitu meringkas informasi data besar. Karena meringkas informasi data besar itu biasanya digunakan setelah analisis data selesai. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 ini di sini ada pengaruh dosis pupuk N terhadap produksi jagung. Pupuk N ini dibedakan menurut dosisnya, yaitu 0 kg per hektar, 100 kg per hektar, dan 200 kg per hektar. Lalu seluruh faktor di luar dosis pupuk N ini dikondisikan serba sama. Rancangan percobaan yang tepat digunakan untuk percobaan di atas adalah jawabannya itu yang faktor tunggal dengan rancangan acak kontak. Kenapa? Karena di sini dia punya taraf-tarafnya itu dari satu faktor. Faktornya itu yang dosis pupuk. Terus kondisi unit percobaannya di sini ada dosis pupuk N dikondisikan serba sama, yaitu homogen. Jadi yang cocok itu faktor tunggal dengan rancangan acak lengkap. Oke, sekian dari aku. Bisa balik lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Putri yang udah jelasin. Tadi banyak banget tadi yang jelasin itu ada soal-soal terkait metode pengambilan sampel. Terus ada tadi juga ada soal terkait tujuan dari pengulangan. Terus tadi ada juga tentang masalah RAL nih. Nah, tadi kan ada banyak banget soal gitu kan yang tadi dijawab oleh Putri terkait hal-hal ataupun materi-materi dari statistika sendiri pada sesi UAS ini. Nah,
Untuk sekarang aku pengen nanya nih teman-teman nih, bukan nanya sih lebih tepatnya, aku pengen penasaran nih, teman-teman ada nggak sih punya pertanyaan gitu terkait soal-soal ataupun penjelasan yang udah disampaikan oleh Putri? Boleh dong langsung pop up gitu atau enggak ini langsung lewat kolom chat gitu untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi kayak tadi ya antara itu pertanyaan ataupun pendapat kayak misalnya menurut aku tadi Putri keliru dia atau enggak menurut aku Putri tadi yang benar ini deh. Boleh dong langsung di on cam atau on mic terserah lah ya atau bisa lewat kolom chat. Aku tunggu dulu. Aku izin tanya boleh? Boleh silakan atas nama siapa? Zafira. Oke, silakan Javira. Ini kan ada banyak banget ya rancangan percobaannya. Terus cara menguasainya gimana? Apa cuma dihafal aja gitu atau gimana? Oke, oke. Ya masih bingung Itu gitu aja. kan perbedaan-perbedaannya. Oke, oke. Terima kasih banyak. Jadi itu aja kah pertanyaannya? Iya. Oke. Terima kasih buat Javira untuk pertanyaannya. Oke. Mungkin bakal langsung, apakah Saudara Putri udah bisa nih untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Javira tadi, atau bisa meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan tersebut? Kepada Saudara Putri, aku persilahkan. Sepertinya bisa dijawab sama Jessica. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, silakan Saudara Jessica. Oke, makasih Putri sama Dito. Makasih juga Zofira. Jadi kalau misalkan aku sendiri, sebenarnya sih nggak dihafal sih ya. Ya kalau dihafal doang mah nggak bisa gitu. Kan itu ada banyak ya, yang faktor tunggal, terus ada yang RAL, RAKL, RBSL gitu. Mending lebih ke pemahamannya aja. Terus pahaminnya itu kan udah tahu gitu kalau faktor tunggal ya udah berarti satu gitu. Kalau RAL itu homogen gitu. Jadi kayak kan di PPT itu ada tabelnya gitu ya, yang RAKL gimana, yang RAL gimana, yang RBSL gimana gitu. Terus ada juga dia yang kalau faktor tunggal gimana, kalau faktorial gimana, kalau tersaran gimana gitu. Kalau aku tahun lalu itu, kalau makin banyak kita lihat contoh soal kayak gini, itu tuh lama-lama bakal ingat sendiri kok gitu, bakal oh iya kalau tarafnya ini, oh berarti ini. Kalau dia homogen tuh berarti ini. Sama ini biasanya itu yang keluar tuh banyak tuh yang ini, yang faktor tunggal RAL atau dia itu yang RAKL gitu. Kalau yang RBSL tuh agak jarang keluar sih, nggak tahu ya tahun ini apakah keluar juga. Tapi tuh biasanya tuh yang RAKL sama RAL. Terus kalau buat yang faktornya itu biasanya yang paling sering sih tunggal ya, faktor tunggal atau yang faktorial gitu, yang paling umum. Itu aja sih mungkin kalau dari aku. Kalau dari Dito, Iwang, atau Zahran mungkin mau nambahin, boleh silakan. Izin menambahi. Jadi tuh sebenarnya kalau bilangnya nggak ngafalin juga nggak juga sih. Sebenarnya ya dihafalin, tapi karena sebenarnya tuh rancangan perlakuan antar satu dengan lain itu hubungannya masih deket. Contoh ini, faktor tunggal. Nah, faktor tunggal itu perlakuannya dari taraf-taraf yang ada pada satu faktor. Terus buat faktorialnya ditambahin jadi satu faktor lagi, jadi dua faktor atau lebih. Kemudian dari faktorial ada yang tersarang. Kalau tersarang itu dia juga dua faktor. Tapi taraf-taraf antar faktornya itu nggak sama. Terus di split plot itu ditambahin lagi dari dua faktor, tarafnya tidak sama, dan tingkat kepentingannya beda. Jadi faktor satu lebih dipentingkan dari faktor lain. Kemudian untuk petaknya dari faktor satu itu dia juga lebih besar daripada faktor lain. Nah, lalu dibedakan lagi sama yang namanya speed block. Faktornya dua, tarafnya beda, tapi buat petaknya itu antar faktor sama besar gitu, antar tarafnya juga sama besar. Jadi sebenarnya buat perbedaan itu nggak terlalu jauh lah, tinggal eh, mengetahui ciri-ciri khususnya aja. Kalau buat yang rancangan lingkungan kan itu sebenarnya cuma tiga, ada RAL, RAKL, sama RBSL. Nah, kalau RAL itu
kan dia homogen. Kalau RAKL sama RBSL itu dia heterogen sifatnya. Nah, kalau di soal itu biasanya pasti nanti ada ini kok ada kata kuncinya gitu. Misal ini sumber ketidakhomogenannya ada satu arah. Nah, berarti itu dia RAKL. Terus kalau dari dua arah itu RBSL. Jadi tinggal ngapalin perbedaannya doang, jangan secara utuh gitu aja kalau dari aku. Oke, terima kasih banget buat tadi ada Jessica dan juga Iwang nih yang sudah menjelaskan terkait gimana sih cara untuk memahami kayak RAKL, RBSL, terus ada RAL gitu loh. Gimana cara untuk kita memahaminya, apakah kita perlu menghafal atau gimana. Jadi tadi yang aku ringkas ya mungkin dari ada Jessica tadi bilang kita harus memahami, terus ada dari Iwang tadi kita harus mengerti nih substansi atau bagaimana sih dasar-dasarnya gitu, apa terus hubungan-hubungan sama lain. Jadi kita harus perlu memahaminya juga selain dari menghafalnya, karena menghafal itu perlu, tapi apabila kita tidak memahaminya itu sama aja dengan percuma gitu. Apakah untuk Jovira ada lagi pertanyaan atau mungkin tadi soalnya kurang puas nih atau mungkin kayaknya aku punya cara lain nih gitu, boleh disampaikan untuk Jovira bagaimana? Sudah cukup jelas. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banget buat Jovira atas pertanyaannya. Apakah ada yang nanya lagi nih, ada yang teman-teman lain? Oke, 1, 2, 3. Oke, nggak ada, berarti kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Dan sesi berikutnya ada siapa sih? Aku nggak bakal kasih tebak-tebakan, ya udah nggak usah tebak-tebakan nih, kalian bakal capek. Karena untuk sesi berikutnya itu ada siapa kalau nggak lagi itu ada Mbak Jessi. Halo Mbak Jessi. Apakah Mbak Jessi ada? Halo Dito, halo semuanya. Oke. Halo Mbak Jessi. Oke, karena Mbak Jessi udah ada dan udah on cam juga, udah on mic. Mungkin untuk sesi berikutnya langsung aku serahin ke Kak Jessi gitu ya. Ke Kak lagi ke Mbak Jessi ya. Untuk Mbak Jessi, waktu dan layar aku persilakan. Oke, sebentar, aku agak. Oke, makasih Dito. Bisa langsung dilanjut aja ke soal berikutnya. Oke, boleh di next. Ya, yang nomor 11, sampling error dapat dikurangi dengan yang A, non-probability sampling, B, mengurangi ukuran contoh, C, meningkatkan ukuran populasi, yang D, meningkatkan ukuran contoh. Nah, jawabannya itu adalah yang D, yaitu meningkatkan ukuran contoh. Nah, kenapa? Kalau kita tahu tuh di penarikan sampel itu tuh di surveinya itu kan ada dua kesalahannya, ada sampling error sama non-sampling error. Nah, kalau sampling error itu kesalahannya itu disebabkan oleh teknik pengambilan sampel. Nah, jadi kalau kita bikin tekniknya itu salah, kita ngambil sampel yang salah, maka nanti akan menghasilkan galat ataupun error. Nah, untuk meningkatkan validitas atau untuk memperkecil galat ataupun error, maka kita ngambil ukuran sampel yang cukup besar, yang paling memungkinkan agar sampling errornya itu semakin kecil. Karena kan kalau kita ngambil sampel yang semakin besar, maka kemungkinan besar itu juga akan merepresentasikan hasil dari si populasi. Oke, bisa di next. Nomor 12, berikut ini kegiatan yang benar dalam merancang survei adalah yang A, menyusun organisasi pelaksana survei, merumuskan masalah, menetapkan tujuan, menyusun desain penarikan contoh, dan menyusun kuesioner. Nah, ini opsinya sebenarnya sama ya, cuman diacak aja gitu urutannya gimana. Oke, langsung aja jawabannya itu adalah yang C.
merumuskan masalah, menetapkan tujuan, menyusun desain penarikan contoh, menyusun kuesioner, dan menyusun organisasi pelaksana survei. Karena yang pertama itu, kalau kita mau bikin survei, pastinya kita rumusin dulu dong masalahnya, apa yang mau kita survei. Habis itu, baru kita tetapkan tujuan. Tujuannya itu untuk mensurvei apa. Kemudian, baru kita susun desain penarikan contoh. Disitulah kita desain, kita itu mau pakai teknik penarikan contoh apa gitu. Nah, di situ baru kita susun kuesioner, buat daftar pertanyaan atau yang lainnya, kemudian baru kita susun organisasi pelaksana survei. Nah, habis itu baru kita laksanakan survei. Gitu. Oke, next. Nomor 13, misalkan pada suatu percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak lengkap, di mana R adalah banyaknya ulangan dan T adalah banyaknya perlakuan. Nah, jika terdapat 3 perlakuan, maka minimal banyaknya ulangan adalah, nah di situ opsinya ada 6, 3, 4, 5. Biasanya itu mahasiswa itu jawabnya 3. Karena kan biasanya kalau di PPT, kalau nggak salah itu disebutin ulangan yang baik itu tuh minimal 3 kali gitu. Nah, tapi kalau di soal itu ada pernyataan kayak R itu ulangan dan T itu banyaknya perlakuan dan diketahui itu perlakuannya berapa. Nah, jadi kita itu pakai persamaan sebagai berikut. Di mana T dikali R-1 itu lebih besar atau sama dengan 15. Nah, koefisien min 1 dan koefisien 15 itu tuh udah merupakan suatu ketetapan ya, teman-teman. Terus persamaannya juga emang kayak gitu. T dikali R-1 lebih besar sama dengan 15. Nah, di soal itu kan diketahui bahwa ada 3 perlakuan. Nah, berarti T-nya itu sama dengan 3. Berarti kita masukin aja tuh rumusnya. 3 dikali R-1 lebih besar sama dengan 15. Yang 3-nya pindah ruas, 15 bagi 3, 5. Berarti R-1 besar sama dengan 5, R-nya lebih besar sama dengan 6. Maka banyaknya ulangan yang kita butuhkan itu minimal 6. Nah, sama kalau misal nanti yang diketahui adalah si R-nya, terus nanya si T, tuh nanya perlakuannya. Ya udah pakai rumus itu aja. Itu tuh nggak ada di PPT, tapi dapat dari referensi lain. Terus 2 tahun lalu keluar soalnya. Yang tahun lalu tuh setahu aku enggak, tapi nggak tahu deh tahun ini gimana. Oke, boleh di next. Nomor 14, pemfilteran selalu bersifat sementara dan hanya sebagian yang digunakan dalam perhitungan. Nah, ini jawabannya itu salah. Oke, kenapa salah? Karena kan memang umumnya itu pemfilteran itu cuma bersifat sementara dan kita itu cuma pakai sebagian data ya, namanya juga kita ngefilter gitu. Tapi ada kalanya pemfilteran tersebut tuh dipakai terus-menerus, mungkin buat mengupdate data, memperbarui data, dan ada kalanya juga kita pakai semua data itu untuk perhitungan. Nah, kalau dalam soal-soal statistika, kayak misal dia muncul kata-kata selalu, terus kata-kata pasti gitu kan, itu biasanya umumnya jawabannya salah, tapi kita lihat juga tuh konteks soalnya kayak ini, biasanya tuh mengecoh, dan sebenarnya itu nggak ada yang pasti ataupun yang selalu gitu ya, untuk sebagian besar kasus. Tuh, kayak boleh di next. 15, berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai visualisasi data, kecuali yang A, menggunakan palette color yang konsisten akan memudahkan pembaca dalam memahami data. Yang B, pemberian judul grafik merupakan salah satu hal penting dalam visualisasi data. Nah, yang A ini tuh benar ya, karena kalau kita bikin palette color yang konsisten, berarti pembaca itu akan lebih mudah gitu. Jadi, visualisasi datanya itu bakal lebih baik. Kalau yang B, kita kasih judul grafik, itu merupakan hal yang penting. Benar ya, karena kan biasanya orang tuh kalau ngeliat grafik, langsung baca judulnya gitu. Itu tuh isinya tentang apa sih gitu. Jadi judul yang tepat juga merupakan salah satu hal yang penting. Nah, kalau yang C, semakin kompleks grafik dan atribut yang ditambahkan, maka semakin mudah juga pembaca untuk memahami pesan dari visualisasi data. Itu pernyataannya salah ya, kalau kita lihat suatu grafik atau elemen dari orang yang presentasi aja gitu ya, pasti kan kita itu bakal jauh lebih sulit untuk memaknai atau memaknai representasinya itu gitu. Itu tuh ngarahnya kemana gitu. Kalau yang D, mengubah kalimat deskripsi menjadi kata-kata yang sederhana akan meningkatkan interpretability suatu grafik. Ini juga benar ya, kalau kita pakai kata-kata yang sederhana, orang juga bakalan lebih mudah untuk memaknai
grafik itu tuh gimana gitu maksudnya. Oke, sekian dari Jessie. Kembali lagi ke Dito. Oke, thank you so much Jessie. Udah tadi jelasin banyak hal ya, kayak tadi yang ini ada jelasin tentang visualisasi data, terus ada tentang filteran, terus tadi ada juga tentang cara menghitung minimal banyaknya ulangan. Wah, kayak banyak banget tadi tuh soal-soal yang terkait materi di UAS tadi yang dijelaskan oleh Jessie. Nah, karena tadi udah dijelasin banyak hal oleh Jessie, aku pengen tahu, bukan pengen nanya ya, pengen tahu dari teman-teman ini ada nggak sih yang punya pertanyaan atau kayak tadi aku bilang kayak ada punya pendapat kayaknya ini salah deh, kayak ini yang benar yang ini deh, kayak gitu. Ada nggak sih teman-teman yang punya tanggapan atau mungkin punya pertanyaan nih terkait materi ataupun soal-soal yang telah disampaikan oleh Jessie tadi? Silakan dong, boleh langsung pop up atau enggak boleh langsung lewat chat gitu, terserah kalian mau gimana bentuknya. Aku tunggu ya kayak 20 menitan lah. 20 menit, 20 detik. Sorry. Maaf ya. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, kayak walaupun belum 20 detik ya, aku rasa kayak nggak ada gitu deh. Kalian pinter banget sih ya. Kalian pinter hebat banget udah ngerti gitu kan. Semoga karena udah ngerti nih bisa ngerjain nanti ini buat soal UAS statistikanya dengan sangat-sangat lancar, jaya, damai sentosa gitu ya. Nanti bisa langsung bermekaran tuh nilai-nilai hijau di PBM. Amin gitu kan. So, kita mungkin bakal langsung lanjut nih ke sesi berikutnya yang akan dipimpin, yang tidak lain tidak bukan ada Bapak Iwang. Halo Bapak Iwang. Halo juga Om Dito. Ya ampun. Oke, karena Iwang udah ada nih, udah siap nih kayaknya Iwang nih. Udah on mic juga. Jadi supaya nggak lama-lama lagi untuk Iwang, aku berikan waktu dan layarnya nih. Oke, kepada Iwang dipersilahkan. Oke, aku ambil alih ya buat nomor 16 sampai nomor 20. Oke, bisa langsung aja kita masuk ke soalnya. Berikut ini adalah beberapa hal terkait dengan rancangan acak kelompok lengkap kecuali. Nah, untuk tipe soal seperti ini itu soal teori ya. Jadi sebenarnya tuh harus dihafalkan tapi juga dipahami. Untuk ciri-ciri dari rancangan acak kelompok lengkap itu sendiri. Yang A, kondisi unit percobaan tidak homogen. Nah, tidak homogen ini berarti unit percobaannya kondisinya berbeda-beda dan tidak diasumsikan sama. Untuk rancangan acak kelompok lengkap, itu benar, unit percobaannya itu dalam kondisi heterogen. Sedangkan untuk yang kondisi homogen itu rancangan acak lengkap atau RAL. Kemudian yang kedua, yang B, sumber ketidakhomogenan unit percobaan berasal dari satu arah. Nah, ini juga benar, karena rancangan acak kelompok lengkap itu untuk sumber ketidakhomogenan dan pengendalian ketidakhomogenannya itu dari satu arah. Kemudian yang C, sumber ketidakhomogenan unit percobaan berasal dari dua arah. Nah, ini yang salah. Mengapa? Karena untuk sumber ketidakhomogenan yang berasal dari dua arah itu merupakan ciri-ciri dari rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara RAKL dengan RBSL. Dan D ini juga benar, pengendalian ketidakhomogenan dapat dilakukan dengan pengelompokan. Ini juga merupakan ciri-ciri dari rancangan acak kelompok lengkap. Oke, next nomor 17. Nah, nomor 17 ini berkaitan dengan bab metode survei. Apabila suatu survei menginginkan proporsi tingkat pendidikan pada sampel representatif terhadap proporsi tingkat pendidikan pada populasi, maka sangat tepat jika menggunakan teknik penarikan contoh acak sistematik atau systematic random sampling. Nah, pernyataan ini salah. Mengapa? Karena untuk mengetahui proporsi dari tingkat pendidikan, itu setiap tingkat pendidikan kita bagi menjadi beberapa lapisan. Contoh lapisan pertama yaitu dengan tingkat pendidikan SD, lapisan kedua tingkat pendidikan SMP, dan lapisan kedua tingkat pendidikan SMA. Untuk ininya sendiri sifatnya dalam suatu lapisannya, contoh kita ambil dari lapisan S1. Maka untuk sampel yang akan diambil pada lapisan ini tentu saja yang tingkat pendidikannya S1. Jadi dalam satu kelompok atau dalam satu strata, dia itu cenderung homogen. Sedangkan antar
strata 1 dengan strata lainnya, contohnya kita ambil S2 dengan S3, nah itu tidak sama, yang mana pada strata S2 itu sampel yang diambil adalah sampel dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan pada strata S3 itu yang diambil adalah sampel dengan tingkat pendidikan S3. Jadi antar stratanya mereka cenderung heterogen. Nah, untuk penarikan sampel pada kasus seperti ini, itu yang paling tepat kita ambil stratified random sampling atau penarikan contoh acak berlapis. Oke, next. Nah, untuk soal nomor 18, ini itu kita memerlukan analisis berdasarkan teori yang ada pada ini rancangan percobaan seperti yang tadi nomor 16. Nah, itu teorinya harus kita analisis satu-satu untuk menjawab pertanyaan seperti nomor 18 ini. Bu Jessica sedang merencanakan suatu percobaan untuk melihat pemupukan 3 taraf dan penggunaan pestisida 2 taraf untuk meningkatkan produktivitas. Dalam penelitian tersebut, Bu Jessica lebih mementingkan pengaruh pemupukan daripada pengaruh penggunaan pestisida. Unit-unit percobaan yang digunakan dalam percobaan tersebut dalam kondisi homogen. Rancangan percobaan yang paling tepat digunakan adalah, nah kita analisis satu persatu. Yang pertama dari kalimat pertama, Bu Jessica sedang merencanakan suatu percobaan untuk melihat pengaruh pemupukan 3 taraf dan penggunaan pestisida 2 taraf. Nah, dari kalimat pertama dapat dilihat bahwa faktor yang digunakan itu dia lebih dari satu, yaitu ada pemupukan dan juga ada pestisida. Jadi untuk option yang A, rancangan faktor tunggal itu kita bisa hilangkan karena salah. Kemudian pada kalimat pertama juga kita dapat melihat bahwa pemupukan ada 3 taraf dan pestisida 2 taraf, di mana taraf-taraf antar faktornya itu berbeda. Berarti untuk pilihan B, kita juga bisa hilangkan. Rancangan faktorial kita hilangkan. Kemudian pada kalimat kedua, Bu Jessica lebih mementingkan pengaruh pemupukan daripada pengaruh penggunaan pestisida. Nah, ini merupakan salah satu ciri khusus dari rancangan perlakuan split plot, di mana tingkat kepentingan satu faktor lebih dipentingkan daripada faktor yang lain. Di sini pemupukan lebih dipentingkan daripada penggunaan pestisida. Kemudian untuk kalimat berikutnya, unit-unit percobaan yang digunakan dalam percobaan tersebut dalam kondisi homogen. Nah, apabila unit percobaan itu dalam kondisi homogen atau diasumsikan sama, maka ini merupakan rancangan lingkungan yang berupa rancangan acak lengkap atau RAL. Karena untuk rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL itu dia kondisinya heterogen. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C, rancangan split plot dengan rancangan lingkungannya berupa RAL. Oke, next, nomor 19. Pak Alfian merupakan seorang peneliti agronomi. Beliau melakukan percobaan pada tanaman jagung varietas Arjuna. Jarak tanaman pada setiap petak diatur berbeda-beda sebagai berikut. Jenis pupuk yang diberikan selama penelitian adalah pupuk campuran NPK dengan dosis 100 kg per hektar. Untuk semua unit percobaan dilakukan penyiangan sebanyak 3 kali, yaitu pada umur 3 minggu setelah tanam, 5 minggu setelah tanam, dan 7 minggu setelah tanam. Ulangan yang dilakukan pada rancangan percobaan di atas sebanyak titik-titik kali. Nah, dapat kita lihat dari jarak tanam pada setiap petak itu ada 6 jarak tanam. Berarti unit percobaan pada soal ini itu ada 6. Nah, kemudian kita lihat pada kalimat untuk semua unit percobaan dilakukan penyiangan. Nah, penyiangan ini dia itu termasuk dalam perlakuan terhadap unit percobaan tadi. Nah, untuk perlakuan ini ada 3, yaitu perlakuan penyiangan pada umur 3 minggu, 5 minggu, dan 7 minggu. Sedangkan unit percobaan itu merupakan hasil kali dari perlakuan dan pengulangan, sehingga dapat diperoleh ulangan yang dilakukan pada rancangan percobaan di atas itu 6, yaitu dari unit percobaannya, dibagi dengan 3, yaitu dari perlakuannya, sehingga didapatkan ulangannya sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20.
Pak Rizky ingin melakukan survei untuk menduga rata-rata pengeluaran mahasiswa IPB untuk membeli pulsa per bulan. Kemudian dari 43 departemen dipilih secara acak 6 departemen. Setelah terpilih 6 departemen, Pak Rizky kemudian mewawancarai 10 mahasiswa per departemen. Dalam kasus ini, maka unit sampling adalah departemen, sedangkan unit observasi adalah mahasiswa. Nah, pernyataan seperti ini itu benar. Unit samplingnya adalah departemen dan unit observasinya adalah mahasiswa. Mengapa? Karena unit observasi sendiri itu merupakan unit di mana informasinya diperoleh, baik secara langsung maupun melalui responden. Pada kasus seperti nomor 20 ini, karena Pak Rizky ingin melakukan survei untuk mengetahui rata-rata pengeluaran membeli pulsa mahasiswa IPB per bulan, maka tentunya dia harus mengumpulkan informasi dari mahasiswa IPB tersebut. Jadi untuk unit observasinya adalah mahasiswa IPB itu. Kemudian untuk unit sampling, itu merupakan unit yang dijadikan dasar penarikan sampel. Nah, sampelnya kan tadi adalah mahasiswa. Nah, untuk mengambil sampel, itu dia didasarkan pada apa begitu. Nah, Pak Rizky kan tadi memilih 6 departemen, yang per departemennya itu kemudian diambil 10 mahasiswa. Jadi penarikan sampel yang berupa mahasiswa itu didasarkan pada departemen. Kalau misalnya soalnya kita ubah, jadi kemudian dari 26 kelas ST dipilih secara acak 8 kelas ST. Setelah terpilih 8 kelas ST, Pak Rizky kemudian mewawancarai 5 mahasiswa per kelas ST. Nah, kalau misal soalnya kita ubah seperti itu, maka penarikan sampel yang berupa mahasiswa tersebut didasarkan pada 8 kelas ST tersebut. Jadi untuk unit sampling, kalau seperti tadi, itu unit samplingnya adalah kelas ST. Nah, karena ini dia penarikannya berdasarkan pada departemen, jadi untuk unit samplingnya adalah departemen, dan unit observasinya untuk memperoleh informasinya adalah mahasiswa. Jadi pernyataan seperti ini itu dia benar. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iwang. Tadi udah jelasin banyak banget tentang, pertama tentang ini, tentang unit sampling dan juga unit observasi, terus ada juga tentang pengulangan, terus ada juga tentang RAKL, tadi jelas banget RAKL-nya. Jadi kita bisa tahu nih kena jenis apa, cara mengidentifikasi soal untuk tahu nih apakah ini RAKL, apakah ini split block atau split plot gitu-gitu. Nah, terus aku mau nanya nih, bukan nanya sih, aku pengen tahu, ada nggak yang punya pertanyaan nih terkait tadi kan materinya banyak banget tuh tentang cara mengidentifikasi soal. Tadi ada bahkan ditunjukin Iwang, jadi untuk mengidentifikasi soal itu kita harus pelan-pelan gitu. Ada nggak yang mau nanya terkait apa yang kita pelajari dari nomor 20, dari nomor 16 sampai nomor 20 yang diberikan oleh Iwang tadi? Boleh langsung pop up atau lewat kolom chat gitu. Oke, aku penasaran apakah kalian ada orangnya atau tidak. Jadi aku pengen ngecek gitu dong, kayak aku pengen panggil 1 atau 2 orang. So aku pengen cek siapa ya. Bentar. Aku lihat listnya. Aku pengen nanya ke Aisyah Diska. Aisyah Diska, apakah ada di situ? Aisyah Diska. Oke, orang nggak ada nih. Terus ada Faisal Rizky Anugrah. Ada, Kak. Oke, jangan Kak, kita seumuran dong. Oke. Untuk Faisal sendiri ada nggak nih yang apa ya kayak tanggapan ataupun kata-kata yang disampaikan nih? Tadi udah dari nomor 1 sampai nomor 20 nih. Untuk sampai sekarang sih belum ada, Kak. Dan dari 20 nomor tadi banyak banyak masuk gitu, banyak apa namanya. Contoh-contohnya itu cukup membantu dalam mungkin soal-soal yang mungkin akan muncul di UAS nanti, Kak. Gitu, Kak. Maaf. Oke, terima kasih banyak untuk tanggapan dari Faisal. BTW kita satu angkatan, jangan
Kak tua banget sama rasanya. Oke. Terima kasih banget buat Faisal tadi yang udah jelasin kayak oke, terima kasih banyak kayak ini berpengaruh banget kata Faisal tadi kayak ini semoga dari kalian mengerti itu bisa mempermudah nih kalian pas ngisi nanti soal-soal di UAS-nya gitu. Supaya nanti sama-sama mendapatkan apa namanya? Ladang hijau di IPBM-nya. So, karena udah sesi uang udah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ada sesi lagi nih bersama siapa lagi kalau bukan Suci. Halo Suci. Halo Dito. Oke, karena Suci udah ada dan juga udah on mic, jadi mungkin langsung aku serahin ke Suci ya. Kepada Suci, aku persilahkan waktu dan layar. Oke, makasih buat kesempatannya. Boleh langsung aja ke nomor 21. Nah, di sini itu pertanyaannya, diketahui data 1 terdapat 6 pengamatan dengan peubah X1, X2, dan X3. Dan diketahui data 2 yang berisi 5 pengamatan dengan peubah X4 dan X5. Jika kedua data tersebut digabungkan, maka banyaknya pengamatan dan peubah pada data gabungannya adalah. Nah, jawabannya itu A, 11 pengamatan dengan 5 peubah. Kita lihat di data pertama itu ada 6 pengamatan, dan di data kedua itu ada 5 pengamatan. Karena yang ditanya itu pengamatan gabungan, jadi tinggal ditotalin aja. 6 pengamatan tambah 5 pengamatan, ada 11 pengamatan. Nah, untuk peubahnya sendiri, di data pertama ada 3 peubah, yaitu X1, X2, dan X3. Dan di data kedua ada 2 peubah, yaitu X4 dan X5. Karena yang ditanya tuh peubah gabungan, maka tinggal ditotalin. 3 peubah tambah 2 peubah ada 5 peubah. Ini sesuai sama opsi yang A, 11 pengamatan dengan 5 peubah. Oke, boleh next. Nomor 22, berikut adalah contoh data yang sudah diurutkan dengan opsi ascending, di mana datanya ada 75, 82, 67, 72, 59, 88, 70, dan 51. Jawabannya itu salah. Karena kita tahu kan bahwa ascending itu mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Sedangkan pada soal nilai yang diurutkan itu mengacak, jadi dia tuh bukan termasuk pada opsi ascending maupun descending. Jawabannya tuh salah. Oke, nomor 23, kuesioner harus berisi informasi yang bersifat apa saja, kecuali A valid, B bias, C reliable, D discriminating. Jawabannya itu B bias. Karena kuesioner yang baik dan benar itu harus berisi informasi yang bersifat valid, unbiased, reliable, dan discriminating. Seperti yang kita tahu bahwa bias adalah kondisi di mana informasi yang didapat itu tidak representatif dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jadi bias ini harus kita hindari ya dalam mengumpulkan informasi data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Kayaknya aman ya. Kalau kayak gitu, aku balikin kepada moderator Dito. Terima kasih. Oke, thank you banget Suci udah jelasin tadi masalah. Yang pertama tadi ada apa sih kuesioner yang baik? Terus tadi ada kuesioner yang baik itu ingat harus valid, reliable, unbiased, and discriminating gitu. Jadi itu tuh contoh-contoh dari apa ciri-ciri dari kuesioner yang valid gitu atau yang bagus gitu. Terus tadi juga ada jelasin tentang descending juga sama ascending, kayak untuk descending itu sama ascending itu kayak gimana. Terus tadi ada juga kayak contoh penggabungan gitu, penggabungan data tadi dijelasin oleh Suci. Terima kasih banget untuk Suci yang udah jelasin hal-hal tersebut dalam bentuk soal. Selanjutnya akan dipimpin oleh siapa ya? Kayak udah nggak perlu ditanya lagi, soalnya tutor cuma tinggal aku doang. Jadi sesi berikutnya adalah ya aku sendiri. Oke. Halo, aku Dito dan aku akan memimpin sesi berikutnya. Aku akan memimpin sesi dari nomor 20, berapa sih akunya? 24 sampai dengan 26. So, untuk soal nomor 24, ini adalah soal contoh soal analisis, tapi nggak terlalu sulit sebenarnya kalau kita lihat baik-baik. Yulia akan mengadakan sebuah survei terkait pendapat masyarakat terhadap fenomena kemunculan busa coklat di Teluk Bima.
Ia ingin agar survei ini dapat merepresentasikan seluruh warga Kota Bima. Oleh karena itu, Yulia mengambil sampel sebanyak 5 orang yang dipilih secara acak dari setiap 11 kecamatan di Kota Bima. Apakah metode penarikan sampel digunakan Yulia pada survei ini? Pertama-tama kita harus lihat dulu nih. Dia bilang di sini bahwa survei ini usahakan ataupun dibuat untuk merepresentasikan seluruh warga. Yang jelas kalau merepresentasikan populasi atau seluruh warga itu kita pakai yang probability dong. Jadi kayak kuota sampling itu tidak termasuk dalam probability. Seperti yang kita ingat pada yang dijelasin oleh salah satu tutor tadi. Kemudian kita lihat lagi bahwa dia ambil secara acak, berarti dia random, dan juga dibagi kepada 11 kecamatan di Kota Bima. Jadi setiap kecamatan itu ada 5, berarti 5 kali 11 ada 55 orang responden yang bakal dipilih itu atau digunakan. So, jawaban yang paling tepat adalah cluster. Kenapa cluster? Kita perlu lihat lagi bahwa dimension ada 11 kecamatan. Untuk 5 orang itu diambil dari setiap 11 kecamatan. Gitu. Jadi 5 kecamatan ini, 5 kecamatan itu, 5 kecamatan ini. Jadi kan kalau kecamatan berarti kita asumsikan itu adalah gelombol atau cluster gitu. Jadi karena itu gelombol dan cluster, itu jelas banget kalau itu adalah cluster random sampling. Jadi kita bisa lihat satu-satu gitu, jangan terlalu gegabah ketika soalnya panjang, kayak panik, wah soalnya panjang, bla 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 gitu. Jadi lebih tenang dan baca pelan-pelan. Terus soal ke-25, Adit sedang melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian garam ikan terhadap pertumbuhan lumut di akuarium dalam intensitas cairan UV yang berbeda-beda. Garam ikan yang digunakan sejumlah 10 gram ditimbang menggunakan neraca analitik, akan tetapi dalam kondisi yang kurang stabil. Meskipun begitu, Adit tetap melaksanakan percobaan tersebut dengan anggapan karena pengulangan dapat mengatasi hal tersebut. Nah, ini jawabannya jelas salah. Karena kita perlu ingat, kita perlu perhatiin bahwa pada ulangan itu tidak dapat memperbaiki galat akibat kesalahan teknis, di mana kesalahan teknis di sini dapat terlihat bahwa kondisi neraca analitik yang kurang stabil. So, kalau ada pertanyaan kayak gitu, kita harus lihat baik-baik gitu loh, kayak kenapa bentuknya salah dan lain-lain. Dan juga kita perlu perhatiin nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan kayak dari pengulangan. Kayak pengulangan tuh apa sih bentuk yang diperhatikannya, kayak misalnya kalau ragamnya banyak, pengulangan juga harus banyak. Terus kalau misalnya ada gagal teknis itu berarti tidak bisa diperbaiki, harus diulang dari awal. Terus ada juga kayak tingkat kecermatan, kalau ingin benar-benar baik atau benar-benar valid itu pengulangannya harus lebih banyak lagi gitu loh. Dan juga perlu diingat nih bahwa pada pengulangan itu tuh dilakukan untuk melakukan itu untuk membuat ataupun meningkatkan validasi dari data gitu loh. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu baik itu di PPT maupun di catatan kita masing-masing. Jadi jangan sampai terlewat ya. Selanjutnya kita ada nomor 26. Ada pertanyaan seperti ini. Ada contoh kasus seperti ini. Jika bakso favorit pindah ke Jalan Pete, lupa ganti kayak ini. Jika bakso favorit pindah ke Jalan Pete, kemudian perubahan data hanya dilakukan pada data pertama ini. Sedangkan data yang lain tetap, maka akan terjadi inkonsistensi pada bakso favorit. Terus jika hasil data telah diubah menjadi sabar pada nomor 2, maka orang akan bingung apakah bakso favoritnya ada 2, atau satu Jalan Pete atau satu di Jalan Sukahati. Padahal bakso favoritnya hanya ada 1 dan sudah pindah ke Jalan Pete. Ini Jalan Pete ya, saya tulis. So, hal tersebut termasuk anomali. Seperti kita dalam tabelnya, tabel 1 dan tabel 2. Jadi tabel 2 itu adalah alamat barunya gitu. Ini ada contoh jenis beserta harga bakso. Jadi ada bakso favorit ini ternyata nggak dirubah nih, yang data keduanya tetap masih tulis Jalan Sukahati. Nah, ini jenis anomalinya apa ya? Nah, jenis anomali ada anomali permajaan, penormalan, penghapusan, atau penyisipan. Jawabannya adalah anomali permajaan. Sebenarnya jawaban yang paling singkat kenapa ini bisa anomali permajaan, kita bisa lihat tadi itu bahwa itu tuh adalah pengubahan atau pembaharuan data, dan pembaharuan data tersebut memunculkan suatu kesalahan atau anomali. Maka tersebut bisa juga disebut sebagai anomali permajaan. Tapi untuk jelasan secara lebih detailnya lagi adalah anomali permajaan itu tumbuh adalah masalah yang timbul saat terjadi perubahan terhadap sejumlah data yang mubazir tetapi tidak seluruhnya dirubah. Tadi cuma sebagian data yang dirubah. Dan kita perlu lihat juga nih kayak apa sih penjelasan, apa sih arti dari anomali penyisipan, anomali pengerjaan, dan anomali penghapusan. Nggak ada yang namanya anomali penormalan ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita harus mengerti juga sih kayak memahami apa sih jenis-jenis anomali itu apa, dan lain-lain. Kayak tadi dijelaskan oleh
sama Farhan tadi apa yang dimaksud dengan anomali. Jadi anomali itu adalah ketika suatu data itu terdapat suatu bagian yang tidak diinginkan gitu, dan hal itu harus dibersihkan atau diperbaiki. Jadi seperti itu. So that's all from me. And karena aku di bagian terakhir ini sesi 26 soal 26, jadi kayaknya sampai situ aja dari aku. Dan kalau ada yang punya pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, boleh langsung pop up atau enggak raise hand atau enggak lewat chat, terserah. Silakan. Aku mungkin bakal hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kebum. Nggak ada. So, karena sesi dari aku udah selesai, bukan selesai sih, kayak bakal sesi selanjutnya lagi, yang bakal dilanjutkan oleh Mbak Jessica. Halo Mbak Jessica, kepada Mbak Jessica, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, makasih Mas Dito. Halo teman-teman semuanya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas beberapa soal nih dari tutornya juga. Nah, sekarang kita bakal lanjut buat bahas soal request. Makasih buat teman-teman yang udah nyentumin soal-soal requestan di Google Form kemarin ya. Oke, aku izin off cam dulu. Aku izin share screen. Nah, ini ada beberapa soal request. Yang pertama, ketika menggabungkan data dari dua gugus kolom atau peubah, maka harus ada satu kolom antara gugus kolom yang memiliki nilai atau isi yang sama sebagai key ataupun kunci. Nah, ini jawabannya benar ya, teman-teman. Karena itu kalau kita mau menggabungkan dua gugus data, kita itu harus punya satu kolom yang sama sebagai key-nya, misalkan itu kayak NIM ataupun NIK atau sesuatu yang bersifat unik. Oke, buat soal ini boleh dijelasin sama Putri. Jadi di sini ada diketahui tabel pertama berisi daftar nilai dari kuis 1, kuis 5, dan UTS dari kelas paralel SP11. Lalu tabel kedua itu berisi daftar nilai kuis 1, kuis 2, UTS, kuis 4, kuis 5. Ini ada 5 ya, berarti kelas paralel SP22. Untuk menggabungkan kedua tabel data tersebut dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Copy tabel pertama dan pada tabel baru, lalu copy tabel kedua dan paste pada tabel baru, tetapi di bawah posisi tabel pertama. Terus yang ini tuh jawabannya salah. Oke. Salah karena kan yang di atas yang punya SP11 ini kan dia ada 3 kan, kuis 1, kuis 5, sama UTS. Sedangkan yang tabel kedua dari SP22 itu kan ada 5 data. Jadi kalau main digabungin di bawahnya ditumpuk gitu, jadi dia tuh bakal jelas beda gitu loh. Jadi udah pasti itu salah. Oke, makasih banyak Putri. Oke, kalau next buat soal yang ini, sebuah perusahaan distributor memiliki 10 cabang sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, setiap cabang diwajibkan membuat laporan dalam bentuk tabel data yang terdiri dari tanggal, jenis komoditi atau produk, tujuan, jumlah, dan penerima. Penggabungan ke 10 tabel data dari seluruh cabang dapat dilakukan dengan copy paste dan menambahkan satu kolom baru yang merupakan ID dari kantor cabang. Nah, kemarin itu setelah diskusi sama yang lain itu jawabannya benar karena dia itu kalau tadi kan yang soalnya dari Putri tuh, ini kan peubahnya beda ya, ada kuis 1, kuis 5, UTS. Sedangkan yang kedua itu ada kuis 1, kuis 2, terus kuis 4, kuis 5. Jadi peubahnya beda. Sedangkan yang di sini itu tuh peubahnya sama. Jadi nanti tinggal dikopas aja, terus ditambahin satu kolom baru yang merupakan ID dari setiap kantor cabang. Oke, buat soal yang tadi itu berarti jawabannya benar karena dia tinggal dikopas aja, habis itu ditambahin satu kolom ID. Karena peubahnya itu yang ke 10 cabangnya itu sama. Itu ada tanggal, jenis produk, tujuan, jumlah, sama penerima. Buat yang ini boleh dijelasin sama Iwang. Oke, izin masuk. Berikut ini adalah permasalahan yang ditimbulkan dari redundansi data kecuali
redundansi data itu kalau nggak salah duplikasi data ya, Jess. Bener nggak? Iya, iya Iya, benar. iya. Iya, bener. Oke, berarti kecuali kalau yang A membuang ruang penyimpanan. Nah, kalau membuang ruang Iya, penyimpanan benar tuh, Bang. kalau membuang ruang penyimpanan tuh pastinya iya, karena kalau diduplikat kan otomatis filenya nambah kan. Terus kalau yang B, format data tidak sama. Nah, yang salah itu ini, kenapa kalau misal data itu diduplikasi, berarti otomatis kan sama persis gitu kan. Kemudian untuk yang C, perubahan data dalam satu file dapat menyebabkan inkonsistensi. Nah, ini benar. Kalau misal data diduplikasi, jadi dua data gitu kan. Kalau misal satu datanya itu diubah, satu datanya lagi kan otomatis dia keubah. Jadi nggak konsisten antar data yang awal dengan data hasil duplikasi itu. Kemudian yang D, memerlukan lebih banyak pemeliharaan data. Nah, ini juga benar. Kalau misal untuk ada satu data pemeliharaannya setiap 3 minggu sekali. Nah, kalau misal diduplikasi, maka data yang hasil duplikasi itu juga harus dipelihara juga. Jadi 2 kali gitu. Jadi jawaban yang ini itu B, format data tidak sama. Oke, aku kembaliin lagi ke Jessica. Oke, boleh lanjut Bang kesimpulannya aja. Udah kok aja tadi. Oke, udah. Oke, kalau yang ini boleh dibahas apa Zafran? Apakah Zafran ada di sana? Oke, kalau enggak aku jawab sebisanya aku itu yang berfungsi untuk menggabungkan data kecuali. Nah, pilihannya itu ada VLOOKUP, lookup, sama HLOOKUP. Nah, yang bisa menggabungkan data itu VLOOKUP, lookup, sama HLOOKUP. Bedanya itu kalau VLOOKUP itu sesuai namanya menggabungkan data secara vertikal. Kalau HLOOKUP itu secara horizontal. Nah, jawabannya itu yang salah itu yang look, karena kan sesuai namanya aja sih. Kalau look itu kan cuma buat ngelihat datanya gitu. Kalau VLOOKUP, lookup sama HLOOKUP itu buat ngegabungin datanya. Itu aja sih. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Nggak ada sih, Jess. Udah gitu aja. Oke. Setuju sih, Jess. Sorry baru datang. Yes, oke. Nah, buat ini tuh soal sesi UTS kalau nggak salah, tapi nggak tahu lah ya, siapa tahu ntar muncul lagi di UAS. Nah, jika diberikan pasangan data X-Y sebagai berikut, terus dia nanya koefisien korelasi linearnya. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu kan ada koefisien korelasi ada 2 ya, ada Spearman sama Pearson. Kalau Spearman dia untuk 2 data yang numerik, yang kategorik tapi ordinal. Kalau buat Pearson dia untuk 2 data yang numerik, yaitu mau rasio ataupun interval gitu. Nah, di sini ada pasangan data X, Y, berarti itu dua-duanya itu numerik gitu ya. Nah, berarti dia pakai yang Pearson. Kalau buat nyari kayak gini tuh sebenarnya ada ya rumusnya di PPT, koefisien korelasinya gimana, tapi aku mau ngejelasin pakai Excel aja. Sebentar ya. Nah, ini kan ada 1, sekian, 2, sekian, 3, sekian gitu ya. Nah, jadi langsung dibikin aja ke tabel X-nya berapa. X-nya tadi kan yang ini ya, yang 1, 2, sampai 10. Sedangkan Y-nya itu yang tadi yang 1,24, 5,23 kayak apa namanya? Kayak titik koordinat gitu. Nah, habis itu cara gampangnya kita langsung pakai ini aja sama dengan terus habis itu kita ketik Pearson. Nah, habis itu diklik juga boleh. Terus kita blok data si X semuanya mulai dari angkanya. Terus habis itu titik koma. Habis itu baru kita blok yang Y, habis itu tutup kurung, terus enter gitu. Udah gitu aja caranya kalau di Excel gampangnya. Kalau mau pakai rumus yang di PPT juga boleh, cuman mungkin kalau di UAS, UTS, atau kuis kan biar hemat waktu gitu ya. Jadi itu formulanya tuh kayak gini, sama dengan Pearson, buka kurung, terus di blok si X-nya, habis itu tuh titik koma, habis itu di blok C-nya. Nah, ntar nemu ini hasilnya 0,985 sekian gitu. Sesuai sama yang ini. Berarti ini jawabannya
yang A gitu. Oke, kalau ini tadi kalau nggak salah sama ya sama soalnya Iwang. Tadi jawabannya itu 2 kali. Karena dia itu ada 6 unit percobaan, terus ada 3 kali perlakuan. Terus yang ini soal yang terakhir, ini ada hasil survei terhadap 35 orang. Nah, ini kan surveinya jenis kelamin sama hobi gitu ya. Nah, terus dia nanya pernyataan mana yang benar gitu. Nah, antara A, B, C, D itu kan dia itu ngebahas tentang keeratan hubungan. Nah, keeratan hubungan itu kan seperti yang tadi yang aku bilang ada 2, ada dia pakai koefisien korelasi Spearman, ada yang pakai Pearson. Nah, tapi kalau jenis kelamin sama hobi itu kan dia itu masuknya kategorik ya, bukan numerik. Berarti dia itu kemungkinan besar pakai koefisien korelasi Spearman. Tapi di Spearman itu yang bisa diukur itu adalah peubah yang sifatnya itu tuh ordinal gitu, yang dia itu mempunyai tingkatan. Sedangkan kalau jenis kelamin sama hobi itu tuh masuknya ke peubah yang nominal, dia itu nggak ada tingkatannya gitu. Laki-laki sama perempuan kan sama aja gitu, kesetaraan gender gitu kan. Terus kalau hobi juga, hobi kan nggak ada tingkatannya gitu. Misal yang bernyanyi nomor 1, olahraga nomor 2 kan nggak ada, sama gitu, setara. Jadi dia itu nggak bisa diukur pakai Spearman sama Pearson. Jadi yang A sama C itu tuh juga salah jadinya kan. Nah terus berarti sisa yang si B sama yang si D. Nah itu tuh ada hubungan atau enggak sih gitu. Nah kita lihat di tabelnya, laki-laki itu yang bernyanyi 5 orang, yang olahraga itu 5 orang. Kalau yang perempuan itu yang bernyanyi 12, yang olahraga 13. Itu cuma beda 1 doang kan gitu. Jadi itu sebenarnya enggak bisa ditarik kesimpulan kalau laki-laki itu olahraganya itu dominan apa, kalau perempuan itu olahraganya dominan apa gitu. Karena nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Terus laki-lakinya juga malah jumlahnya sama-sama 5. Berarti itu tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Oke, gitu sih dari aku. Dari tutorial yang lain ada yang mau nambahin nggak dari soal-soal sebelumnya? Dari aku juga udah cukup, Jess. Oke, makasih. Buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain dari soal request atau ada yang merasa soal requestnya belum dibahas. Soalnya sebagian tadi udah dimasukin di PPT juga. Gimana guys? Iya, boleh yang raise hand. Oke. Aku ya, makasih. Aku boleh nanya yang soal yang tentang kuis 1, kuis 5 itu, Kak? Oh iya, boleh. Ya, Nah, ini kalau misal di situ kan jumlah variabelnya beda ya. Kalau misalkan jumlah variabelnya sama, tapi urutannya beda itu bisa tinggal di copy paste digabungin gitu nggak? bisa, tapi peubahnya sama, tapi urutannya beda gitu ya. Iya, beda. Kayak misal di sini tuh kuis 1, kuis 5 UTS, terus di data kedua itu kuis 5 UTS, kuis 1, gitu kali ya. Iya, kayak gitu. Kalau kayak gitu, bisa langsung di kopas apa enggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, soalnya bisa kalau dia itu punya NIM. Ya kayak gitu nggak sih, Wang? Kalau dia punya apa? Ya kalau dia itu punya NIM. Jadi kan misal nih kelas ST11 si A NIM-nya deh gitu, NIM dari absen 1 sampai sekian. Terus ini kuis 1, kuis 5 TS. Nah, terus kelas paralel ST22 NIM-nya sekian gitu. Terus ada kuis 1 terus tadi kan ceritanya itu kuis 5 UTS kuis 1. Kalau dia itu punya NIM, itu tuh nggak usah diurutin, biasanya nanti datanya itu langsung ini. Kalau dia nggak punya NIM, cuma tabel doang, kayak misal tabelnya itu berarti kan cuma gini ya,
di sini kuis 1, di sini kuis 2, di sini kuis 5, di sini UTS gitu kan. Di sini. Terus abis itu kalau dia nggak punya NIM, ntar nggak keurut gitu. Kalau dia punya NIM harusnya sih keurut. Tapi kalau menurut tutor yang lain gimana? Ya mungkin kayak gitu kali ya. Ya kayak gitu deh sebenarnya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Dari aku cukup sih. Thank you. Oke, makasih kembali. Terus ini ada di kolom chat. Tadi format datanya itu tidak sama, menyebabkan redundansi data. Karena formatnya tiap data tidak sama, jadi mungkin duplikasi. Gimana, Wang? Silahkan dijelaskan. Kalau duplikasi data tuh setahu aku kan ya diduplikat gitu, dijadiin 2 dan sama gitu kan seharusnya. Jadi format datanya itu juga nanti ikut sama gitu antar data yang awal dengan data hasil duplikat. Ya benar sih, menurut aku kayak gitu. Apa namanya? Kan namanya duplikat ya. Jadi kayak benar-benar kita copy aja gitu filenya. Gitu sih ya. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak? Atau mungkin soal request-nya belum dibahas? Oke, kalau udah semua, aku balikin lagi ke Dito. Thank you. So, karena kita udah kayak tadi udah selesai pembahasan soal yang diajukan atau diberikan oleh teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kalian keluar, mari kita foto-foto bareng dulu, kita buat dokumentasi. Thank you semuanya. Jangan lupa buat ngisi presensi dulu ya sebelum kamu leave Zoom-nya gitu. Ada presensi, silahkan dicek di kolom Zoom. Silahkan di kolom Zoom, kolom chat. Silahkan guys. Dan kalau udah isi presensi, boleh keluar habis itu. Makasih banget buat yang udah hadir hari ini ya. Izin keluar ya teman-teman tutor. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Terima kasih juga, Fanya.